Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Jadi di sini saya dan teman-teman saya ingin membagikan hasil observasi kami di dalam lingkungan rumah kami masing-masing mengenai penelitian kualitatif yang bertema tentang dampak pandemi COVID-19 telah terjadi penurunan kualitas pendidikan Indonesia. Saya Farda Hidayah. Jadi di sini saya akan melakukan observasi. Observasi yang saya lakukan ini yaitu observasi non-partisipan, yang dimana peneliti hanya mengumpulkan data-data yang diperlukannya saja tanpa ikut langsung dalam situasi tersebut. Lokasi yang saya teliti ini yaitu di Jalan Haji Sarma, Perigi Lama, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten. Waktu penelitian yang saya butuhkan ini yaitu sekitar 7 harian atau seminggu. Penelitian ini dilakukan di akhir bulan Juni. Subjek dari penelitian ini yaitu dari beberapa pendidik di SDN 01 dan dari peserta didik atau orang tua di SDN 01. Hasil dari penelitian saya ini yaitu akibat dari adanya COVID-19 ini hampir seluruh SD, SMP, SMA, dan bahkan perguruan tinggi pun ditutup atau ditiadakannya aktivitas apapun. Akan tetapi, proses pelaksanaan pembelajaran tetap harus berjalan agar tidak terjadinya penurunan terhadap kualitas pendidikan di Indonesia. Metode pembelajaran yang diterapkan saat ini yaitu pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Dalam PJJ ini, orang tua dari siswa merasa kualitas belajar anaknya ini menurun lantaran dari sekolah dasar negeri Perigi 01 ini belum siap dalam pembelajaran online seperti ini. Di sini pendidik kurang dalam paham menggunakan media lain selain sebatas WA saja. Itu pun media WA ini guru hanya dapat memberikan tugas saja tanpa adanya pemberian materi. Untuk itu, sudah seharusnya pendidikan di sekolah-sekolah ini bisa lebih memajukan atau mengembangkan suatu model pembelajaran yang lebih efektif dengan cara memadukan pembelajaran berbasis visual dengan kemanfaatan teknologi digital seperti Google Classroom, Rumah Belajar, Zoom, dan lain-lain. Dengan berbagai macamnya media, dengan begitu siswa mendapatkan materi yang masuk, serta mengerjakan tugas-tugas lebih paham, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prisya Putri Kartini. Kali ini saya akan memaparkan hasil observasi yang saya lakukan di lingkungan rumah saya, yaitu di Perumahan Lembah Bukit Calincing, RT 02 RW 08. Observasi ini menggunakan studi kasus eksplorasi dan pendekatannya menggunakan metode studi kasus kualitatif yang dapat digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai penurunan kualitas pendidikan di lingkungan rumah saya, khususnya pada pandemi COVID-19 ini. Dalam studi kasus ini, saya mewawancarai beberapa responden dengan mendatangi kediaman responden tersebut. Sampel yang saya ambil yaitu terdiri dari 3 responden, 1 seorang pendidik, dan 2 wali murid dari sekolah swasta yaitu SD Al-Mulisin. Dalam wawancara tersebut, saya mengajukan beberapa pertanyaan, yaitu apa saja dampak pandemik ini terhadap murid, orang tua, dan guru. Dan apakah adanya pandemik ini menjadikan penurunan kualitas pendidikan di Indonesia. Untuk menjaga kerahasiaan responden, saya memberikan inisial R1, R2, dan R3. R1 dan R2 itu ditujukan untuk wali murid dan R3 itu untuk pendidik. Hasil wawancara yang saya lakukan dengan responden 1 yaitu saya sebagai orang tua menjadi meluangkan waktu lebih ekstra untuk menemani anak belajar online. Dengan begitu orang tua menjadi ikut serta menjadi guru mendampingi anaknya. Dengan metode pembelajaran seperti ini yang mana guru hanya memberikan tugas dan siswa hanya mengerjakan tugas tersebut tanpa adanya pembelajaran tatap muka melalui daring, itu sangat mempengaruhi motivasi belajar anak saya. Ya mau bagaimana lagi di situasi kayak gini, sudah jelas kualitas pendidikan menjadi akan sangat menurun. Selanjutnya yaitu pernyataan dari responden 2.
Pada awal sekolah, anak-anak terbiasa belajar secara langsung atau tatap muka. Dengan adanya belajar daring ini, anak-anak belum terbiasa, sehingga menjadi tidak fokus dalam belajar. Dan daya tangkap dalam materi pun menjadi kurang maksimal. Saat anak belajar daring, orang tua yang tidak memiliki pendidikan tinggi harus tetap melek dalam teknologi. Selain itu, dengan adanya pandemik ini sangat mempengaruhi perekonomian masyarakat. Mau tidak mau, orang tua tetap harus memberikan dana untuk memfasilitasi anaknya agar bisa mengikuti belajar daring. Dan yang terakhir yaitu pernyataan dari responden 3. Murid belum terbiasa belajar dalam budaya jarak jauh karena sistem pembelajaran dari awal itu dilaksanakan melalui tatap muka. Guru tidak semua mahir dalam menggunakan teknologi atau media sosial sebagai sarana pembelajaran. Kesimpulan dari observasi saya yaitu dampak COVID-19 terhadap implementasi pembelajaran jarak jauh di sekolah dasar masih belum bisa dilaksanakan dengan baik. Pandemi COVID-19 begitu besar dampaknya bagi kualitas pendidikan. Pembelajaran jarak jauh hanya bisa dilaksanakan di sebagian besar sekolah saja. Anak-anak dan orang tua yang berada di pedesaan masih banyak yang belum bisa menggunakan aplikasi belajar seperti Zoom dan Google Classroom, sehingga pembelajaran menjadi tidak efektif. Sekian hasil laporan observasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisrina Nurulita. Di sini saya akan menjelaskan hasil laporan observasi yang saya lakukan di lingkungan rumah saya mengenai penelitian kualitatif yang bertema tentang dampak pandemi COVID-19 telah terjadi penurunan kualitas pendidikan di Indonesia. Observasi yang saya lakukan yaitu observasi non-partisipan, di mana peneliti tidak ikut di dalam kehidupan orang yang akan diobservasi atau diteliti, namun hanya mengumpulkan data-data yang akan diperlukan saja. Lokasi yang saya teliti yaitu Jalan Pesimpoglar, RT 01 RW 05, Kelurahan Kedaung Kaliangke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Waktu penelitian yang saya lakukan yaitu sekitar 7 hari atau 1 minggu pada akhir bulan Juni. Subjek dari penelitian ini yaitu beberapa pendidik di SDN Kedaung Kaliangke 11 pagi dan orang tua serta peserta didik di SDN Kedaung Kaliangke 11 pagi. Hasil penelitian yang saya dapat yaitu terdapat beberapa kendala yang dialami oleh murid, guru, dan orang tua dalam kegiatan belajar mengajar online, yaitu pertama, penguasaan teknologi masih kurang. Kedua, penambahan biaya kuota internet. Yang ketiga, adanya pekerjaan tambahan bagi orang tua dalam mendampingi anak belajar. Yang keempat, komunikasi dan sosialisasi antar siswa, guru, dan orang tua menjadi berkurang. Yang kelima, jam kerja yang menjadi tidak terbatas bagi guru karena harus berkomunikasi dan bersosialisasi dengan orang tua. Hasil penelitian ini yaitu adanya beberapa dampak yang dirasakan para murid, guru, serta orang tua pada proses belajar mengajar di rumah. Yang pertama itu yang dirasakan para murid dan guru yaitu merasa harus dipaksa belajar jarak jauh tanpa sarana dan prasarana yang memadai di rumah. Kendala selanjutnya yang dialami oleh para murid dan guru yaitu belum ada budaya belajar jarak jauh karena selama ini sistem belajar yang dilaksanakan adalah tatap muka. Para murid dan guru terbiasa berada di sekolah untuk berinteraksi secara langsung, dan juga adanya metode pembelajaran jarak jauh ini membuat para murid dan guru diwajibkan untuk beradaptasi dengan semua ini, dan para murid harus menghadapi perubahan baru yang secara tidak langsung akan mempengaruhi daya serap belajar mereka. Dampak selanjutnya yang dialami oleh guru yaitu tidak semua guru mahir menggunakan teknologi internet atau media sosial sebagai sarana pembelajaran. Beberapa guru senior belum sepenuhnya mampu menggunakan perangkat atau fasilitas terlebih dahulu. Dan juga kendala yang dihadapi oleh guru yaitu adanya penambahan kuota internet. Namun penambahan kuota internet itu bukan hanya dirasakan oleh guru, namun tetapi juga dirasakan
oleh orang tua, karena dengan setiap hari melakukan pembelajaran online itu membutuhkan kuota internet yang begitu banyak karena harus standby untuk informasi selanjutnya. Dan orang tua juga dirugikan karena harus menambah waktu untuk mendampingi anak belajar selama belajar mengajar online. Saran dan masukan kepada instansi terkait yaitu sebelum dilaksanakan program belajar mengajar online perlu dipersiapkan fasilitas pendukung, kompetensi serta pelatihan terlebih dahulu kepada siswa, orang tua, dan juga guru. Tanpa persiapan yang baik maka akan mempengaruhi kualitas hasil belajar mengajar. Untuk anak usia kelas 1-3 masih dibutuhkan bantuan orang tua untuk mendampingi pembelajaran di rumah, minimal untuk mempersiapkan teknologi sebelum dan sesudah pembelajaran online berlangsung sehingga peserta didik dapat mengikuti pembelajaran online. Dengan demikian, dukungan dan kerjasama orang tua demi keberhasilan pembelajaran sangat dibutuhkan. Komunikasi guru dan sekolah dengan orang tua harus terjalin dengan lancar. Artinya, ada pengeluaran tambahan biaya yang harus dibayar oleh guru baik berupa material maupun non-material. Misalnya, pulsa telepon, pulsa untuk akses internet, dan terutama waktu. Salah satu biaya yang otomatis harus dibayar oleh guru adalah guru juga harus memberi technical support pada orang tua apabila terjadi glitches atau masalah dengan baik yang berhubungan dengan teknologi yang langsung digunakan dalam proses pembelajaran maupun setting gawai yang digunakan oleh peserta didik. Jam kerja yang menjadi tidak terbatas karena harus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan peserta didik, orang tua, dan juga kepala sekolah. Tidak setiap guru cepat mengadopsi dan belajar teknologi. Demikian penjelasan observasi yang saya lakukan di lingkungan rumah saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.